Yesus berkata, "Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, orang yang masuk ke kandang domba dengan tidak melalui pintu, melainkan dengan memanjat melalui jalan lain, orang itu adalah pencuri dan perampok. Akan tetapi, orang yang masuk melalui pintu adalah gembala domba. Baginya penjaga pintu membukakan pintu, dan domba-domba mendengar suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya sendiri dengan nama mereka, serta menuntun mereka keluar. Setelah mengeluarkan semua dombanya, dia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya akan mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Orang asing tidak akan mereka ikuti, tetapi mereka akan lari darinya karena mereka tidak mengenal suara orang-orang asing." Perumpamaan itulah yang dikatakan Yesus kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang baru saja Yesus katakan kepada mereka. Oleh sebab itu Yesus berkata lagi kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, tetapi domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, dia akan diselamatkan dan akan keluar masuk serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya secara berlimpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Seorang upahan, bukan seorang gembala yang bukan pemilik domba-domba itu, melihat serigala datang, dia meninggalkan domba-domba itu dan lari. Serigala itu akan menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dia lari karena dia seorang upahan dan tidak peduli dengan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba itu. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Aku harus membawa mereka juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Karena inilah Bapa mengasihi aku, sebab aku memberikan nyawaku supaya aku dapat mengambilnya kembali. Tidak seorang pun telah mengambilnya dariku, melainkan akulah yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku mempunyai hak untuk memberikan nyawaku, dan aku juga mempunyai hak untuk mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapakku." Sekali lagi, ada perpecahan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan Yesus itu. Banyak dari mereka yang berkata, "Dia kerasukan roh jahat dan menjadi gila. Mengapa kalian mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan seorang yang kerasukan roh jahat. Dapatkah roh jahat membuka mata orang buta?" Pada waktu itu hari raya penabisan berlangsung di Yerusalem. Saat itu musim dingin dan Yesus sedang berjalan di Bait Allah, yaitu di Serambi Salomo. Lalu orang-orang Yahudi berkumpul mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan jiwa kami bimbang? Jika engkau Kristus, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku sudah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Akan tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan pernah binasa, dan tak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada semua dan tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku telah menunjukkan kepadamu banyak pekerjaan baik dari Bapa. Pekerjaan manakah dari antaranya yang membuatmu hendak melempari aku dengan batu?" Orang-orang Yahudi itu menjawab dia, "Bukan karena suatu pekerjaan baik kami hendak melempari engkau dengan batu, melainkan karena hujat, dan karena engkau yang hanya seorang manusia menjadikan dirimu Allah." Yesus menjawab mereka, "Bukankah tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jika Allah menyebut mereka yang menerima firman itu Allah, padahal kitab suci tidak bisa dibatalkan, apakah kamu mengatakan tentang Dia yang telah Bapa kuduskan dan utus ke dalam dunia, engkau menghujat karena aku berkata kepadamu, aku adalah anak Allah? Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, jangan percaya kepadaku.
Akan tetapi, jika aku melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, meskipun kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu tahu dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia lolos dari mereka. Lalu Yesus pergi lagi menyeberangi sungai Yordan menuju tempat Yohanes pertama kali membaptis dahulu dan Yesus tinggal di sana. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, meskipun Yohanes tidak melakukan satu tanda ajaib pun, tetapi semua yang dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang menjadi percaya kepadanya di sana.